Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah, sholat subuh di Masjid Jami Baitur Rahman. Sekaligus kita akan sama-sama mendengarkan, menyimak tausiah pengajian rutin kajian subuh yang insya Allah pada saat ini Ustadz kita secara rutin setiap pekan yang keempat kita senantiasa mendapatkan siraman rahmah ini balik dari beliau. Untuk itu penuh dengan harapan Allah, marilah pertemuan ini kita sama-sama dengan buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepada Ustadz Dr. Haji Asep Kholis Nur Jamil kami persilahkan dengan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan materinya. Dan kita semua malah kita simak dengan khusyuk penuh mengharap kepada Allah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Allahumma amin. Kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu 'alaihi wasallam. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu 'alaihi wasallam. Ya Nabi salam 'alaika. Ya Rasul salam 'alaika. Ya Habib salam 'alaika. Salawatullah 'alaika. Sallallahu
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita akan memulai ta'lim subuh ini yang bermunajat dulu kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menenangkan, menerangi hati kita, dan ilmu bisa membimbing kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga duduknya kita di tempat ini dari mulai sampai pulang, Allah mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ustaz akan baca doa sekali, Bapak Ibu boleh ikuti doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan siksa api neraka. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Ya Allah, tambahkanlah ilmu agama kami, berikanlah rezeki memahaminya. Aku ridho Engkau Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku, dan Quran petunjukku. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa ashifan min kulli da'in wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, lapangkanlah rezeki kami, jadikanlah amal kami amal yang soleh, amal yang Kau terima. Ya Allah, sehatkan badan kami, lahir batin, jauhkan kami dari penyakit yang berat di akhir usia dan penyakit yang menular. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan pelit. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan.
dan tekanan orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min kulli da'wati la yustajaba biha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman dulu kanan kirinya Bapak Ibu. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan dosa kita. Sesama duduk teman kita di samping kanan kiri. Dan semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita. Tabipun yang saya hormati, pengurus Masjid Baitur Rahman, para penasehat, para sesepuh, para orang tua, para guru, para tokoh yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Yang pasti semua para sesepuh, para tokoh, orang tua saya, ayah bunda, semuanya, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada subuh ini, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih subuh ini sudah berkenan duduk di majelis ini untuk bersama-sama kita bersepakat membuat majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bukan sekedar tempat duduk, tapi mudah-mudahan menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah, yang kita bisa menikmati. Allah menghadirkan ketenangan dalam hati kita, Allah menganugerahkan ilmu yang manfaat, dan semoga mudah-mudahan majelis ini juga insya Allah menjadi majelis di mana Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah bertemu dan tidak hidup sejaman dengan beliau, tapi alhamdulillah rasa mahabbah, cinta yang ada dalam diri kita Allah titipkan kepada orang beriman untuk mencintai Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan menghidupkan dan menjaga sunnahnya, tentunya juga dengan kita bersalawat kepadanya, sehingga terus tertanam rasa kecintaan dan kita ingin diakui menjadi umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan cepat atau lambat sesuai dengan waktunya kita akan masuk surga bersama. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani inna ummati wa inna ummati kana ma'i fil jannah. Begitu janji Nabi dengan kita. Siapa yang menghidupkan sunnahnya, hidupnya mau diatur dengan ketentuan dan sunnah-sunnah Rasulullah, maka itulah orang yang mencintaiku, kata Nabi. Dan orang yang mencintaiku itu adalah umatku, kata Nabi. Dan umatku akan masuk surga bersama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kecintaan dengan Nabi akan terus tertanam dalam diri kita sampai pada ujungnya kita bertemu dengannya di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum lebih lanjut Ustaz
kasih kepada pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim yang mungkin pada Baitur Rahman, yang mungkin pada 3 minggu kebelakang kurang lebih Ustaz sudah menyelesaikan pendidikan S3 Ustaz, sudah mendapatkan anugerah doktor di bidang hukum Islam. Ini adalah doktor kedua Pak sebetulnya. Doktor pertamanya saya di bidang dakwah komunikasi Islam, dan doktor yang kedua di bidang hukum Islam. Alhamdulillah, ini bukan kesombongan, tapi juga ini bagian di antara anugerah dari Allah Bapak Ibu. Atas semua doa Bapak Ibu dan semua kajian-kajian yang saya lakukan, mungkin balasannya dari Allah satu kepantasan, karena mungkin kesibukan saya memang masjid ke masjid menyampaikan ilmu dan tausiah Bapak Ibu. Setidaknya ini menjadi validasi gitu ya bagi diri saya dan kita semua, bahwa ada nilai kesesuaian apa yang saya sampaikan itu layak diuji secara akademik atau secara keilmuan. Dan alhamdulillah sebagian ada yang hadir kemarin, karena memang mohon maaf juga saya tidak mengundang satu persatu, hanya perwakilan saja Bapak Ibu, karena tempat yang terbatas. Saya juga hanya mengundang 300 orang dalam acara itu, beberapa ketua-ketua masjid saja. Ada 86 masjid di Pada Lampung ini yang saya rutin mengisi kajian Pak. Ada yang sebulan sekali, ada yang mohon maaf 2 minggu sekali, ada yang pagi, subuh, siang. Terus saya undang ketuanya, mohon maaf itu tidak semua jamaahnya, yang penting tahu aja gitu kan, dan itu bisa disebarkan dengan jamaah. Dan alhamdulillah atas semua yang saya lakukan, akhir ujian promosi doktor saya kemarin saya mendapatkan gelar sangat memuaskan dengan nilai 98,2. Jadi sebetulnya hampir komplaut saya, ya kan, dengan semua kajian dan teori dan pembaharuan yang saya temukan. Mungkin sedikit saja sebelum saya masuk pada bab adab ini, mungkin Bapak Ibu tanya, memang Ustaz kemarin S3-nya apa yang ditemukan? Kan mungkin ya kalau yang Bapak Ibu bergelut di bidang pendidikan mungkin sedikit paham ya, yang dosen atau yang ibu. Kan kalau S1 yang dibuat apa tuh? Skripsi ya Pak. Skripsi itu hanya menarasikan saja Pak, menjelaskan. Oh ini Masjid Baitur Rahim, ketuanya ini, pengurusnya ini, ya kan, programnya itu namanya skripsi, menarasikan, menskripsikan. Kalau S2 namanya tesis. Kalau tesis itu mengambil perbandingan. Apa bedanya Masjid Baitur Rahman dengan Baitur Rahim, itu namanya tesis Pak. Jadi ditesiskan aja. Nah kalau disertasi itu S3. Kalau disertasi itu lebih kepada penemuan. Apa yang Ustaz temukan sampai kemudian Ustaz mendapatkan gelar doktor. Ya. Sebetulnya Ustaz tidak menemukan apa-apa Bapak Ibu. Ilmu dari Allah. Cuma mungkin saya sebagai wasilah saja. Kebetulan saya menemukan konsep tentang resiprokal kalau dalam bahasa akademis. Apa Ustaz resiprokal itu? Kesalinan. Kalau bahasa Arabnya mubadalah. Studi kasusnya saya dalam hukum keluarga Islam itu dalam hak dan kewajiban suami istri. Jadi saya menemukan teori keluarga itu kalau mau sakinah mawaddah warahmah harus ada konsep kesalinan di antara keduanya. Saling memuliakan, saling menghormati, saling menenangkan. Karena Pak Ustaz, karena teori yang sudah ada, rumah tangga itu kadang-kadang lebih kepada hierarki Pak, di mana suami menempati posisi paling atas, suami istri di bawah. Jadi kayak begini, laki itu pemimpin, perempuan itu makmum, kan? Nah saya itu menempatkan keduanya bukan pada posisi itu, tapi menempatkan keduanya adalah mitra. Suami itu setara dengan istri. Jadi nggak ada istri itu di bawah ketiak laki-laki, nggak ada. Tetapi keduanya harus saling menguatkan, karena keduanya punya fungsi yang berbeda, ya, tetapi punya tujuan yang sama untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa ini Ustaz sampaikan? Karena begini Bapak Ibu, mohon izin.
Ini untuk menjawab tantangan zaman. Akhir-akhir ini fenomena perempuan hari ini bukan perempuan kayak dulu. Jadi sekarang ini Pak, perempuan itu sudah berdaya dengan pendidikannya, dengan kekuatan sosialnya, ya kan? Contoh kecil, banyak yang saya buktikan Pak. Sekarang ini banyak perempuan sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi Pak. Dulu perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi kan, dulu yang penting kasur, sumur, dapur, enak masak, ya kan, bersih badan dan rumah, dan bisa melayani suami, cukup itu jadi istri. Sekarang dengan fenomena yang ada, mohon izin Bapak Ibu, cek aja nih. Sekarang kalau ada di antara ibu yang jadi guru, misalnya, guru SD, satu kelas itu misalnya ada 30 anak. Itu sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, yang 20-nya perempuan, yang 10-nya laki-laki. Walaupun mohon maaf, secara jumlah memang banyak perempuan Bapak Ibu. Sekarang ini mohon maaf, gen itu, status itu, kelamin itu banyak perempuan. Jadi kalau indeks itu menunjukkan sampai 9:1 arah ke sana Pak. Jadi kalau 9 perempuan, satunya laki-laki. Dan sekarang perempuan itu sekolah banyak. Di kampus saja Pak, indeks terakhir menunjukkan yang kuliah itu 26%-nya laki-laki mahasiswa, 46%-nya mahasiswa perempuan. Jadi kalau di kampus sekarang Pak, yang kuliah itu satu kelas 12 orang, itu 10-nya perempuan, 2-nya laki-laki. Lihat 10 tahun ke depan, posisi perempuan itu secara dayanya akan lebih banyak meningkat dan akan mengisi ruang-ruang mohon maaf pabrik Pak. Dan itu punya Indonesia, ini internasional. Saya coba buktikan dengan konsep mohon maaf dengan internasional. Saya pertama ke Mekah itu ini dari Islam nih Pak. Berarti di mana dulu perempuan tidak boleh bekerja, laki-laki yang bekerja. Saya pertama ke Mekah tahun 2008. Umroh pertama Pak saya 2008. Saya ditanya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang lebih awal dari saya berangkat ke Mekah? Coba, yang tahun 2000 ada? Bapak umroh? Sudah. Saya bertanya, tahun 99 itu pernah nggak lihat di Arab perempuan kerja? Laki semua. Di bandara langsung toko laki semua. Sekarang Pak, terakhir kemarin saya pulang haji Bapak Ibu, umroh itu di bandara hampir semua perempuan di Bali. Di imigrasi. Dulu nggak ada perempuan bekerja Bapak Ibu. Di Indonesia, cek oleh Bapak, gak usah dia tahu, Bapak ada begini. Nanti ada siang dikit keluar dari sini. Lihat di depan itu ada kafe, ada bank, ada toko. Cek yang pelayannya siapa? Banyak perempuan. Yang laki itu paling angkat-angkatan, yang jaga perempuan. Tapi banyak guru itu perempuan, karyawan itu perempuan. Mohon maaf, kalau undang-undang masih menunjukkan laki-laki memberikan nafkah dan perempuan menerima nafkah, maka akan ada satu waktu fase di mana ada laki-laki yang bisa bekerja lagi, tapi perempuan yang bekerja. Kalau itu masih dijaga, sedangkan mohon maaf tuh, ada begini, yang bawah di sini ada bawah di sini. Kita kalau setelah ada kita, itu baca sidang 4 kali kan, begini ucapannya. Apabila suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan loh, bukan 3 tahun. Apabila suami tidak berikan nafkah 3 bulan berturut-turut, maka jatuh. Kalau itu dipertahankan, mohon izin Bapak Ibu, akan banyak rumah tangga yang bercerai. Kenapa? Akan ada satu fase di mana laki-laki tidak bisa bekerja, perempuan yang bekerja. Tapi kalau dalam konsep kesalinan, dalam konsep kemitraan, mohon maaf Pak, perempuan tidak akan pernah menganggap dirinya sebagai penerima, tapi perempuan sebagai istri itu akan jadi pemberi bagi suami. Jadi nggak ada lagi cerita duitmu, nggak ada. Yang ada adalah duitku. Menikah itu
menyatukan antara aku dan kamu jadi kita. Bukan itu bapak kamu, tapi itu bapak kita. Bapakku, 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 bapakku menyatu. Itu Pak yang coba saya angkat. Jadi saya ingin menyamakan bahwa suami istri itu adalah mitra. Dari mana ayatnya Ustaz? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan salihlah kalian mempergauli pasanganmu dengan cara yang baik. Istri punya kebaikan, suami punya kebaikan. Maka disambungkan keduanya pada kebaikan yang sama-sama untuk saling memperbaiki. Ayat keduanya, secara teologisnya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Perhatikan ini hadis ini ayat Quran Pak. Surat Al-Baqarah 180. Saya senang banget ayat ini. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri itu selimut bagi suaminya, pakaian bagi suaminya, dan suami pakaian bagi istrinya. Ibu tahu selimut? Apa selimut itu? Sesuatu yang bisa menutupi. Di saat dingin diselimuti, di saat lajang diselimuti. Istri itu selimut bagi suaminya, dan suami pun selimut bagi istrinya. Ini kalau selimut ini dipakai cuma sendirian, suaminya nggak pakai selimut. Ya. Maka mohon izin, istri tutupi aib keburukan suami, dan suami tutupi aib keburukan istri. Suami istri saling melengkapi dan menyempurnakan, karena di keduanya punya kekurangan dan di keduanya punya kelebihan. Kesalinan itu Bapak Ibu yang saya ambil teorinya. Dan ternyata ini saya tarik dalam semua kehidupan, tidak hanya dalam konsep rumah tangga. Secara objek saya tentang rumah tangga, tapi secara konsep kehidupan, mohon maaf Bapak Ibu, tak akan ada kedamaian kalau tanpa ada kesalinan dalam hidup. Bernegara ini kalau nggak ada kesalinan, relasi kesalinan, nggak akan ketemu Pak. Rakyat akan menghargai pemerintah kalau pemerintah pun menghargai rakyat. Kenapa terjadi demo? Kenapa terjadi penolakan? Karena tidak ada kesalinan di antara kedua. Karena nanti ada unsur-unsur kesalinan itu dari mulai musyawarah, dialog, ya, memberi, itu unsur kesalinan. Nah, tujuan dari kisah itu adalah sakinah, Pak, ketenangan. Ternyata saya tarik lagi Pak, tidak dilakukan keterbulanan kesalinan itu. Dengan Allah juga ada kesalinan. Makanya Bapak sering baca ayat begini. Iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta. Ini konsep kesalinan Pak. Jangan nuntut sama Allah kalau kita nggak pernah menyembah Allah. Maka dahulukan persembahanmu itu, nanti Allah akan gantungkan. Ini konsep kesalinan Pak. Makanya Allah itu berjanji 3 hal pada 3 hal. Satu, perhatikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmatku, kata aku tambah nikmat. Itu kesalinan. Kedua, fazkuruni adkurkum. Kalian ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Syaitan Allah. Yang ketiga, yang paling kata, udhuni astajib. Kalian doa kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Itu jadi Allah. Siapa yang syukur, aku tambah nikmatnya. Siapa yang dekat denganku, aku dekat juga kepada dirinya. Dan siapa yang mohon maaf berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ini konsep-konsep kesalinan. Di masjid ini, kalau pengurus dengan jamaah nggak saling, kira-kira tambah rame, apa tambah kosong masjid ini Pak? Jadi konsep kesalinan itu mesti kita jaga Bapak. Ya kan, saling aja antara kita. Kenapa? Kan kita tahu kita punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Di saat kekurangan itu muncul, terima. Dan di saat itu ada, berikan kepada orang lain. Cinta terbaik bukan cinta yang menerima seseorang karena kelebihannya, tapi cinta yang mampu bertahan karena tahu kekurangan pasangan. Betul? Cinta terbaik bukan cinta yang menunggu di puncak, tapi cinta
saat dia berangkat. Betul atau betul? Andai kata Bapak Ibu cinta itu, mohon maaf sampai hari ini berumah tangga bisa bertahan itu karena sesuatu, saya yakin tidak akan bertahan. Tapi justru karena Bapak Ibu bersabar di rumah tangga. Kalau nggak sabar kita udah ubah rumah tangga itu. Kita punya ego, istri punya ego. Kalau nggak ada sabar, saling menerima, saling untuk menenangkan, tak akan lama rumah tangga bubar. Makanya selamat Bapak Ibu yang sampai pada hari ini masih bersama dalam pasangannya. Bapak Ibu telah punya konsep kesalinan. Itu yang saya temukan Bapak Ibu, itu yang saya analisa, itu yang saya temukan. Namanya konsep mubadah kesalinan. Hidup itu harus saling. Saya datang di sini, Bapak Ibu pulang semua. Terus saya mau ngomong pakai Bapak. Bapak Ibu duduk, saya bicara. Coba kalau ngomong semua, sampai kita dengar. Inilah konsep kesalinan. Ada kalanya kita harus mendengar, ada kalanya kita harus berbicara. Begitulah hidup kan. Kalau ini dijalankan, insya Allah Pak, ada ketenangan dan kedamaian yang kita dapatkan. Itulah namanya konsep kesalinan. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah ujian dokter saya kemarin itu ada 2 dari luar negeri, 1 dari Malaysia dan 2 dari Uni Emirat Arab. Dan mereka mengakui teori saya ini jadi teori internasional dan masuk di Scopus, jurnal internasional. Ya kan orang kalau mau jadi dokter itu harus masuk jurnal itu Pak, Scopus namanya, harus terbit, ya kan. Dan semoga ini menjadi ya ilmu juga bagi kita dan juga insya Allah juga minimal jadi apa namanya, jadi satu kebanggaan bagi Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau yang nanya, ya nanti kan Pak Ustadz Asep doktor ya. Jadi minimal bangga juga tuh. Yang ceramahnya doktor, bukan Ustadz kaleng-kaleng. Ya Bapak Ibu. Tapi mohon doanya biar manfaat dan barokah Bapak Ibu. Ya manfaat dan barokah. Dan saya yakin mungkin banyak di kita juga yang sudah doktor, yang sudah profesor. Ya, tapi mungkin kita memang diberikan kelebihan pada kajian yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang mungkin di Unila atau di UBL atau di mana kajian doktornya mungkin pada bidang-bidang yang lain. Kebetulan saya dianugerahi oleh Allah mungkin dalam bidang agama. Semoga ini juga bisa menjadi manfaat bagi kita. Insyaallah. Terima kasih atas supportnya, doanya, dukungannya, ya kan, dari Masjid Baitur Rahman terutama, ya kan, yang saya juga merutin kajian di sini sebulan sekali, tiap Jumat subuh, Jumat yang keempat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah kita untuk terus mengkaji ilmu. Dan saya juga sering menyampaikan Bapak Ibu, sesuatu yang tak akan pernah mati itu ilmu. Hidup dengan ilmu itu tidak akan pernah mati, karena ilmu itu terus. Ya. Kalau jabatan, harta selesai. Maka kalau bisa hidup dengan ilmu, Pak. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah penuntun hidup, penuntun amal. Maksud saya bukan hanya sekedar dalam tataran akademik, bukan S1, S2, bukan. Tapi kita sampai mati itu senang dengan ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khamisan. Itu kata Nabi begitu. Jadilah kalian orang yang berilmu atau yang menyampaikan ilmu itu maksudnya. Atau jadilah orang yang belajar ilmu. Atau yang ketiga adalah orang yang mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa ngajar, belajar. Kalau nggak bisa belajar, minimal mustami. Kayak Bapak mustami sekarang posisi lagi jadi mustami, mendengar. Atau muhibban yang keempat, mencintai ilmu. Atau usah berkhidmat. Kan di kita ini punya peran masing-masing. Ada yang mengundang ustaznya, ada yang nyiapin sarapannya setelah itu namanya berkhidmat, Pak. Cinta dengan ilmu. Harus senang. Ya, ada orang yang mau belajar support, punya dana, kita kasih beasiswa, itu namanya mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlah, celaka kalian kadang. Ngajar gak mau, belajar gak punya waktu, dari malas, bantu orang nyari pun juga punya waktu, nah itu celaka kan, lalu aja itu. Ya, kan? Makanya Rasulullah Bapak Ibu spiritnya mencari ilmu itu, mohon maaf, bukan 9 tahun ya.
Kan kalau tokoh pendidikan kita, siapa? Ki Hajar Dewantara mengatakan apa? Wajib belajar 9 tahun. Itu kan sebenarnya belajar secara apa namanya? Formal, ya kan, SD, SMP. Sekarang udah SMA. Sekarang S1 ya kalau ini ya Masya Allah kurang manfaatnya. Tapi lihat Rasulullah. Saking Nabi itu mengingatkan dengan kita pentingnya ilmu, Nabi wajibkan cari ilmu. Coba perhatikan dengan Nabi hadis kata Nabi. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila Rasulullah. Jadi visi pendidikannya dahsyat. Pada 14 abad kebelakang kalau tokoh pendidikan kita hanya sekarang bicara wajib belajar 9 tahun sampai ke tidak, Rasulullah itu 14 abad kebelakang ngomongnya minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, wajib. Ada sholat fardu, artinya sholat apa? Wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib disebut dengan sholat fardu. Ini kata Nabi, kalimat fardu dipakai pada mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu adalah fardu, kewajiban, sama dengan sholat. Bagi siapa Ustaz? Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ustaz mau tanya, kalau kewajiban yang diwajibkan atas pribadi masing-masing namanya fardu apa? Fardu ain. Fardu ain itu apa? Kewajiban atas pribadi masing-masing. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Contoh nih, sholat jenazah itu fardu kifayah. Misalnya di perumahan ini ada 100 orang, ada yang meninggal 1, yang mati cuma 5 orang. Itu yang 95-nya itu terbebas dari dosa, diwakili oleh 5 orang. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, mohon maaf, kewajiban yang tak bisa diwakilkan, mesti mau setiap orang harus. Salah satu di antara fardu ain adalah mencari ilmu, duduk dalam majelis ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari ilmu itu adalah kewajiban atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai kapan? Dari kapan sampai kapan cari ilmu? Minal mahdi ila lahdi. Sama dengan sholat. Kalau sholat mah bahkan mohon maaf cuma dari mulai balik Pak. Dari usia 7 tahun baru kita belajar sholat. Kan itu kata Nabi. 7 tahun ajarkan anakmu sholat. 9 tahun kalau nggak sholat pukul. 9 tahun kalau nggak sholat pukul. Kalau 60 tahun nggak sholat 9 tahun nggak sholat pukul. Kalau sudah 60 tahun tapi nggak mau sholat, nggak tahu gimana. Cuma nggak ada hadis itu Pak. Yang ada hadis sebelumnya aja. Kalau 7 tahun ajarkan sholat, 9 tahun kalau nggak sholat pukul. Cuma nggak ada. Kalau udah 60 tahun, nggak ada itu Pak. Itu cuma bahasa apa aja. Udah 60 tahun apa yang bisa jadi perhatikan apa itu. Sholat dari 7 tahun, tapi mencari ilmu perhatikan. Minal mahdi dari mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Ibu tahu lahat? Lahat ini kuburan digali. Itu yang paling bawah itu lahat namanya. Ketika jenazah dimasukin ke dalam kuburan itu, tanah yang didekatkan dengan badan jenazah itu namanya lahat, liang lahat. Jadi bukan atas yang paling bawah. Ini adalah ini adalah anjuran Nabi bahwa kita tidak boleh mati dalam ilmu, tidak boleh patah semangat dalam mencari ilmu, terus dilakukan dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu nafas. Artinya apa? Nabi mengajukan kami pada formal, termasuk Bapak Ibu subuh ini sedang mencari ilmu, sama aja Pak. Makanya kalau bisa sampai mati terus kita duduk di majelis ilmu. Ibadah termotivasi dengan majelis ilmu. Coba. Ya, kita bisa ibadah dengan baik ketika mohon maaf kita punya kemampuan ilmu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara kita menjalani hidup ini dengan ilmu. Maka itulah fungsi ilmu. Al-ilmu imanul amal. Ilmu itu adalah penuntun amal. Maka harus senang membaca, senang mendengar. Di mana ada ilmu datang nih Pak. Ilmu di mana datang nih?
Kalau ilmu dunia sekarang Bapak Ibu. Nah, makanya ketika Imam Nawawi menafsirkan hadis itu, maksudnya ilmu apa Ustaz? Yang mesti dicari dari mulai lahir sampai mati. Nah, yang disebut dalam beberapa riwayat disebut dengan tafaqquh fid din. Apa itu Ustaz? Ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan jadi bekal bagi Bapak Ibu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu dunia mah insyaallah sudah hafal ya. Sudah hafal. Ini mau akhirat ini Pak yang jadi bekal bagi kita. Kita yang sederhana, bagaimana cara sholat yang benar, cara menyembah Allah dengan benar ya. Bahkan mohon maaf, Islam ini mengajarkan keilmuan kepada kita syumul. Apa syumul itu? Kompleks seluruhnya diajarkan. Hanya Islam Pak agama yang mengajarkan umatnya dalam konsep hablum minanas dan hablum minallah. Mohon maaf dengan tanpa merendahkan agama lain. Kalau agama lain itu yang dikaji cuma konsep teologi, hanya dengan Tuhan itu ya Pak. Tapi kalau Islam ini mohon maaf dari mulai bapak bangun sampai tidur lagi diatur di Islam. Bagaimana masuk WC, bagaimana makan, berpakaian, bergaul, mohon maaf berumah tangga, mendidik anak, itu diatur oleh Islam. Subhanallah, gitu. Kenapa? Saking sayangnya Allah kepada umatnya. Dan Allah menjadikan semua kesibukan manusia di dunia ini, umat Islam ini dipandang ibadah oleh Allah. Maka itulah kenapa manusia diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar semua kesibukan kalian menjadi ibadah. Makanya di mana Allah ajarkan semua lewat nabinya praktek-prakteknya. Ya kan? Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi berpakaian juga ada aturannya. Ya, kita berkomunikasi ada aturannya. Sampai dengan semua mohon maaf keutamaannya. Ya, biar kita terjaga murah senyum. Senyum itu ibadah dalam Islam. Senyum doang ya. Senyum itu ibadah Pak. Subhanallah. Kenapa? Biar kita murah senyum. Murah senyum karena kalau kita tidak ketemu cemerut, musuhan terus kita. Mulai senyum. Ada orang yang mohon maaf sedang gelisah disenyumin, senyum juga dia. Masya Allah. Senyum itu jadi ibadah Pak. Ya Allah ya Allah. Ya kan? Makanya mohon maaf gitu. Jangan pernah bibir ini cemerut. Senyum aja. Hidup ini senyumin aja. Kenapa dari ngatur Pak? Dari ngatur. Ya kan? Walaupun susah, gelisah, senyum aja. Kenapa kita sedih? Karena semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini juga menjadi motivasi lah. Ya kan? Intinya bagaimana kita bisa hidup dengan iman. Pak Ketua masjid ini akan lebih ramai dengan kajian ini. Coba masjid yang nggak ada kajian itu sepi jamaahnya Pak. Kurang gairah ibadahnya. Mohon izin Bapak Ibu, ada masjid di Bandar Lampung ini yang mohon maaf subuh, duhur, maghrib berkajian terus. Namanya Masjid Aduma. Bapak tahu Masjid Aduma? WHL itu Pak. Dan cek ya impaknya Pak. Semakin dihidupkan ilmu, semakin terus Pak masjidnya membangun. Dan aman luar biasa. Dengan semua faktor yang lain Bapak Ibu. Tapi dengan ilmu itu dahsyat luar biasa. Dan biasanya orang berilmu itu diangkat derajatnya orang. Beda deh Pak. Bedalah ibadahnya orang berilmu. Oke, ibadah orang yang punya ilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu itu beda. Hal yastabil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu? Ya beda kan. Pasti beda. Ya kan? Subhanallah. Maka Bapak Ibu jangan kemana. Bilang sama anak-anak kita juga sama. Ya kan? Tidak ada warisan terbaik kecuali ilmu. Harta bisa habis, harta bisa diikuti. Ustaz mau tanya, ada nggak orang berantem gara-gara harta? Anak nggak atau gara-gara warisan? Mohon maaf. Jangan-jangan nih mau perasaan bingung nih. Jangan-jangan kita juga ada mungkin dia Ustaz. Saya nggak tahu sama kakak saya. Gara-gara gitu. Gara-gara apa ya itu? Ya kan merebut sesuatu dari emak saya atau dari emak. Mohon maaf. Akhirnya jadi malapetaka bagi orang tua. Tapi coba kalau orang tua ngasih ilmu sama anak. Nah, ayah dan ibu ngasih apa-apa. Tapi alhamdulillah
itulah warisan terbaik. Ilmu. Sampai kata Nabi, kalau mati anak Adam putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Anak ilmu. Ilmu yang terus diamalkan. Masya Allah. Kalau bisa Bapak Ibu sesekali kalau ketemu sama keluarga sama anak itu motivasi. Ayo belajar terus, ayo belajar. Mau apa? Sampai kadang-kadang saya terus mau putus asa juga Pak. Udah saya S3 itu adalah sampai putus asa adalah saya S3 itu. Karena Masya Allah S3 sekarang beda dari dulu. Kalau dulu itu nggak terbanyak syarat. Sekarang ini Masya Allah ujiannya 6 kali Pak. Dari mulai kompreh, kualifikasi, dari mulai ujian proposal, ujian kompreh, ujian kualifikasi doktornya, ujian tertutup sampai ujian terbuka. Dan harus punya jurnal yang terbit internasional. Berat. Belum duitnya, mantap. Duitnya dicantum lah. Masya Allah, ya kan? Ya. Tapi kata profesor saya bilang apa? Insya Allah orang berilmu itu hidupnya akan sejahtera. Kenapa? Dia kaya dengan ilmunya. Maka ini juga jadi pelajaran bagi kita ya. Kalau sekarang kita mungkin ilmunya kita praktekin aja Pak, yang kita terima begini. Jadi kalau anak-anak kita kasih dia suruh belajar sekolah, jangan lalu sekolah anak-anak kita. Kita cukup lah S1, S2 cukup lah kita kalau. Oke, kalau anak kita itu Pak, aku dukung ya sekolah lagi, kuliah lagi. Kan janji dari Allah akan makan derajat orang-orang yang berilmu kan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berilmu diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Bapak juga mau S3 lagi enggak apa-apa, Pak. Ya, Bapak sekolah lagi, kuliah lagi enggak apa-apa gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi insya Allah ini menjadi insya Allah. Bapak Ibu, ini saja mungkin untuk ini. Jadi ini ucapan apresiasi aja lah Ustaz dan Bapak Ibu. Karena tadi Pak Putri ngomong katanya beliau kemarin ke sana tapi nggak ketemu gedungnya di mana. Waduh, saya bilang. Ya, tapi sebagian jemaah dari Baitur Rahim ya, ada Baitur Rahman kemarin mungkin kata beliau nggak ketemu Ustaz gedungnya udah ke sana, Masya Allah. Ya kan, mohon maaf mungkin kalau tidak jelas alamatnya. Ya kan mungkin akhirnya juga ketemu. Ya kepada Allah. Jadi pada intinya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak seluruhnya ya kan atas support dan doanya ya kan, karena setiap kajian inilah mungkin yang membuat saya layak mendapatkan doktor ya Pak ya. Ya kan ambil kata saya pernah mengkaji berdatang ke sini mungkin juga doktor apa sih gitu kan. Mungkin ini juga ada penghargaan dari Allah ya Pak ya. Penghargaan dari Allah. Ya gelar Ustaz, gelar Kiai itu kan sebenarnya sekedar itulah orang dari umat. Terakhir Bapak Ibu perhatikan, ada gelar yang akan pernah habis sampai dia dan sampai akar. Kalau dokter mati selesai gak dokternya? Diganti jadi apa? ALM. Apa ALM? Almarhum. Bupati mati selesai gak bupatinya? Selesai. Gubernur mati selesai gak? Selesai. Apalagi camat. Ya, mohon maaf. Semua gelar di dunia itu mati, selesai mati selesai. Ada gelar Bapak Ibu yang itu nggak akan sampai selesai dunia dan itu sampai kepada Allah. Apa nama gelarnya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, saya kasih maaf. Gelar yang mesti didapatkan yang nggak akan pernah mati sampai mati, bahkan akan jadi kemuliaan di hadapan Allah. Yang Nabi pun pengen dapat gelar ini. Apa Ustaz? Abdullah. Apa Abdullah itu? Kita ini Abdullah, hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang terus berubah. Nabi ketika Isra Mi'raj, ayatnya di mana? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Kenapa? Tidak ada gelar yang terbaik bagi seorang manusia untuk menjadi hamba di hadapan Allah. Dan kejar orang ada ibadur Rahman katanya, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah.
dia menyembah Allah, dia bersujud di sepertiga malam, siang dan menjadikan sebagai tempat dia bermunajat kepada Allah. Abdullah itu hamba Allah. Maka ketika pulang itu kepada Allah, layak kita mendapatkan almarhum. Apa almarhum? Yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjadi hamba Allah. Maka jangan pernah bangga dengan gelar-gelar yang mendapatkan itu. Kalau belum jadi hamba Allah, maka idealnya gelar itu harusnya menjadikan kita tambah menjadi hamba di hadapan Allah. Idealnya, mohon maaf Pak, orang yang lulus SMK itu harus lebih palaku dibanding anak SD. Kan begitu ya? Idealnya yang lulus SMA itu lebih palaku dibanding yang lulus SMP. Yang S1 harus lebih palaku dibanding yang SMA. Yang S2 harus lebih rendah dibanding yang S1. Yang S3 harus lebih soleh dibanding yang S2. Ya kan? Yang profesor apa lagi? Yang paling terbantunya Pak Ustaz, orang yang dia mohon maaf makin dekat dengan Allah, makin tahu diri. Karena tidak ada puncak gelar terbaik kecuali Abdul hamba Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya menjadi Abdullah yang terbaik. Ini saja mungkin Bapak Ibu sudah jam 6:30 belum menit. Nah saya Bapak Ibu semoga ada manfaatnya. Terakhir mari angkat kedua tangan. Saya rasa tidak ada boleh Bapak Ibu. Gimana depan kita lanjut dengan kajian-kajian adanya. Yang ini mungkin sekedar ya kita refresh sedikit, motivasi saja. Semoga Bapak Ibu istiqomah dalam kajian-kajian di masjid ini. Siapapun yang mengisi di masjid ini hadir datang. Kan insya Allah itu menjadi dulu bagi kita. Harta yang bukan dokter. Ya dan aku dokter bukan, kalau bukan dokter saya nggak mau. Saya udah S2 lihat gitu. Ya kan terus saja lanjut Bapak Ibu. Walaupun jangan-jangan mungkin ilmu itu Allah berikan pada orang yang pintar berikan ini. Namanya barokah Pak. Berikan ini. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa wal hisab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal quwwata quwwatuka wal jamala jamaluka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrizhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatuhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa qudratika wa ismatuka wa ataita ma ataita min ibadika as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Holis Nurjalin atas tausiah-tausiahnya, dan kita mudah-mudahan atas rezeki Allah SWT semangat untuk mengaplikasikan dan kita sama-sama mewujudkan memakmurkan masjid ini penuh dengan semangat kita sebagai hamba Allah sampai akhir hayat kelak. Allahumma amin. Marilah untuk majelis ilmu ini kita akhiri bersama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Selanjutnya dimohon Bapak Ibu hadirin semuanya berkenan untuk bergeser ke ruang sebelah, sama-sama kita menikmati sarung padi bandrek yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu majelis taklim bersama bapak-bapak.